Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Azizatur Rahma, SSMA, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah, dan teman-teman kelas Ekonomi Islam A1 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan diskusi kelompok mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kutipan dan sumber rujukan. Sebelum presentasi dimulai, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Fauzi Milfajar. Saya Putri Febriana Stianingtyas dengan NIM 21050260. Saya Sita Auliana Stiti dengan NIM 21050260007. Saya Akbar Fitriansyah dengan NIM 21050260009. Saya Filda Mafazinisa dengan NIM 21050260021. Saya Mukarramah Nur Akila dengan NIM 21050026041. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian kutipan itu sendiri. Apa sih kutipan itu? Istilah kutipan memiliki padanan sama dengan kata sitiran. Sitir menurut KBBI artinya menyebut atau menulis kembali kata-kata yang telah disebut. Mengutip adalah mengambil pendapat orang lain dengan menyebut sumber rujukannya. Biasanya kutipan tersebut digunakan untuk mengemukakan definisi atau pengertian istilah. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Mukarramah. Untuk Saudari Mukarramah dipersilakan untuk presentasi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi kutipan secara umum. Secara umum, kutipan itu berfungsi sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, dan bukti untuk menguatkan pendapat tersebut. Selain itu, fungsi kutipan diantaranya yaitu satu, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, dan yang kedua yaitu menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, jadi lebih bisa untuk dipahami dan dimengerti. Yang ketiga yaitu memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat adalah memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima adalah mencegah pengulangan penulisan data pustaka, jadi nantinya itu akan lebih urut. Dan yang keenam yaitu meningkatkan estetika penulisan agar lebih indah. Yang ketujuh yaitu memudahkan penulisan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyusunan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Mukarramah yang telah mempresentasikan materi kedua. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Putri Febriana. Untuk Saudari Putri Febriana dipersilakan untuk presentasi. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi jenis kutipan. Jenis kutipan dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan secara langsung dan kutipan secara tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Dengan kata lain, mengambil kutipan sesuai dengan sumber aslinya. Kutipan langsung terdiri dari dua macam, yaitu kutipan yang kurang dari 5 baris dan kutipan yang lebih dari 5 baris.
Kutipan yang kurang dari 5 baris diketik sesuai dengan spasi penulisan awal. Jika penulis menulis dengan spasi 1,5, maka spasi pada kutipan ini tetap menggunakan spasi 1,5. Begitu juga menulis dengan menggunakan dua spasi, maka penulis tetap ditulis dengan 2 spasi. Kutipan langsung dengan 5 baris diketik dengan menurunkan baris tulisan, ditulis tanpa tanda petik dengan jarak 1 spasi pada posisi rata, semua menjorok masuk kira-kira 1 cm atau sama dengan alinea di atasnya dan diberi sumber rujukan. Kutipan secara tidak langsung adalah mengambil intisari pendapat dari referensi atau sumber rujukan yang dikutip. Penulisan atau gagasan atau pendapat orang lain kemudian disampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Kutipan tidak langsung ini menggunakan parafrasa. Parafrasa merupakan pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain, dengan bahasa yang sama namun tidak mengubah maknanya. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri Febriana yang telah mempresentasikan materi ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Sita Aulia. Untuk Saudari Sita Aulia dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi tentang cara penulisan kutipan. Aturan penulisan kutipan secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan langsung dimaksudkan sebagai kutipan yang sama persis dari sumber asli, baik dalam susunan kata dan kalimat maupun tanda bacanya. Yang kedua, kutipan tak langsung atau parafrase adalah kutipan yang hanya mengambil substansi isinya. Lalu yang ketiga adalah kutipan tafsir atau hadis harus bersumber pada kitab asli atau sumber primer. Yang keempat, kutipan yang tidak berasal dari kitab suci harus berupa pendapat atau tulisan ilmuwan yang ahli dalam bidangnya yang bersumber dari literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kutipan bisa diambil dari sumber internet, e-book, atau CD. Lalu yang keenam adalah setelah penulisan kutipan harus diberi penjelasan dari penulis sendiri. Yang terakhir, kutipan yang berasal dari kitab yang disertai terjemahnya, seperti Al-Quran dan terjemahnya, angka penunjuk kutipan diletakkan di belakang terjemah. Sedangkan kutipan yang berasal dari buku atau kitab berbahasa asing tanpa terjemah, maka angka kutipan diletakkan di belakang kutipan tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Sita Aulia yang telah mempresentasikan materi yang keempat. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Filza. Untuk Saudari Filza dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Selanjutnya yaitu sumber rujukan. Sumber rujukan itu semua kutipan langsung atau tidak langsung bisa ditunjukkan. Ada referensinya dalam footnote, catatan kaki, endnote, catatan dalam, dan endnote, catatan akhir. Sumber rujukan itu dibagi menjadi tempat sumber. Yang pertama yaitu 1. Footnote catatan kaki, 2. Endnote catatan dalam, dan 3. Endnote catatan akhir, dan yang keempat yaitu daftar pustaka. Saya akan menyampaikan yang footnote. Footnote catatan kaki. Pencantuman catatan kaki diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sumber referensi yang menjadi kajian peneliti. Semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali harus ditulis secara lengkap, sedangkan untuk berikutnya digunakan singkatan seperti IBIT, OP, OPCIT, atau log. Unsur pokok dalam catatan kaki itu ada nama penulis, judul tulisan, data publikasi, serta nomor halaman. Selanjutnya yaitu ketentuan mengenai catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dimaksudkan sebagai catatan pada bagian bawah halaman teks atau naskah karya ilmiah. Terus yang kedua, catatan kaki bisa berupa sumber kutipan atau penjelasan atau komentar tambahan yang tidak terkait langsung dengan teks utama tapi dipandang perlu untuk dijelaskan.
Yang ketiga yaitu nomor urut catatan kaki, diatur sebagai jenisnya angka nomor urut footnote harus sama dengan nomor kutipan. Yang ketiga, setiap awal bab dimulai nomor urut angka 1. Yang keempat yaitu format catatan kaki diatur baris pertama catatan kaki ditulis menjorok, masuk ke dalam kira-kira 1 cm. Sedangkan baris kedua dalam seterusnya ditulis rata margin kiri. Untuk skripsi berbahasa Arab posisinya kebalikannya. Yang kedua yaitu jarak antar baris dalam satu footnote adalah 1 spasi. Yang ketiga, jarak antara satu footnote dengan footnote berikutnya 1,5 spasi. Yang kelima, dalam satu footnote bisa juga disebutkan beberapa sumber. Yang keenam, nama penulis harus ditulis lengkap sesuai ejaan atau hurufnya. Yang ketujuh, nama penulis harus ditulis tanpa gelar. Selanjutnya, cetakan keberapa tidak perlu disebutkan. Terus selanjutnya, kata atau lafal yang sering muncul dalam footnote harus ditulis singkat. Selanjutnya, apabila identitas sumber kutipan atau rujukan itu tidak lengkap, seperti tanpa tempat terbit, tanpa penerbit, tanpa tahun terbit. Yang terakhir yaitu jenis sumber kutipan menggunakan catatan kaki dapat mengacu pada beberapa gaya penulisan. Selanjutnya yaitu innote, kutipan dengan rujukan catatan dalam atau perut. Catatan dalam atau perut adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contoh, dialektika adalah metode metafisika yang mendatangkan atau menghasilkan pengetahuan tertinggi. Di situ ada Lore 1997-2 halaman 167 sampai 164. Penggunaan sumber rujukan dengan penulisan catatan dalam bisa dilakukan dengan beberapa gaya penulisan. Salah satunya bisa merujuk pada gaya Hartford. Gaya Hartford intinya adalah dengan menyantumkan keterangan kutipan berupa nama dan tahun untuk dapat ditelusur kelengkapan data dan publikasinya pada daftar pustaka. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Filiza yang telah mempresentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Akbar Fitriansyah. Untuk Saudara Akbar Fitriansyah dipersilakan untuk presentasi. Oke, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang EndNote dan daftar pusaka. Yang sebelumnya footnote dan endnote itu sudah dijelaskan oleh Saudari Filza. EndNote yaitu adalah catatan akhir. Catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku pada EndNote, termasuk ketentuan untuk menulis daftar kepustakaan tersebut. Cara penulisannya yakni menggunakan indeks angka dan pada akhir kutipan yang diberi referensi. Hanya saja letak keterangannya ada di akhir tulisan. Jadi antara endnote dan footnote itu sama cara penulisannya, tetapi endnote itu ada di akhir, sedangkan footnote itu berada di kaki. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah daftar yang memuat sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya, membedakan pendapatnya, atau hanya sekedar memberikan informasi bahwa ahli lain memiliki pendapat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Di dalam penulisan daftar pustaka tersebut itu memiliki ketentuan. Yang pertama yaitu daftar pustaka merupakan keterangan mengenai bahan bacaan yang dijadikan rujukan dalam proses pembuatan skripsi. Bagian ini ditetapkan di akhir skripsi. Kedua, jarak antar baris dalam satu sumber pustaka adalah 1 spasi.
sedangkan jarak antar sumber pustaka dengan sumber pustaka berikutnya adalah 2 spasi. Ketika buku atau tulisan atau pula artikel yang ditulis oleh orang yang sama, penulisan nama penulisnya hanya sekali pada sumber yang pertama. Sumber selanjutnya diberi tanda strip sepanjang kira-kira 1 cm dimulai dari margin kiri sebagai gantinya dan penunjuk bahwa buku tersebut ditulis oleh orang yang sama, lalu diikuti tanda baca koma. Lanjut. Penulisan daftar pustaka hampir sama dengan penulisan footnote. Selanjutnya, nama pengarang dalam daftar pustaka maupun referensi kutipan tidak menggunakan gelar. Dan yang terakhir, baris pertama setiap sumber dalam daftar pustaka ditulis rata margin kiri, sedangkan baris kedua dan seterusnya ditulis menjorok ke dalam, kira-kira 1 cm. Dan ini adalah gaya penulisan daftar pustaka APA-style atau American Physical Association. Di sini kita lihat bahwa ini adalah salah satu gaya penulisan daftar pustaka tersebut. Dan ini contoh daftar pustaka dari beberapa gaya tulisan di atas dan disajikan seperti ini. Ini adalah contoh daftar pustakanya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Akbar Fitriansyah yang telah mempresentasikan materi yang terakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Saran dan kritik yang membangun akan kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fitriansyah ingin mengkritik tentang presentasi yang dibawakan oleh Mbak Filza, Mbak Mukaromah, dan Mas Fauzi. Untuk yang pertama, Mas Fauzi dulu lah. Menurut saya, presentasi yang dibawakan oleh Mas Fauzi tersebut itu masih monoton dengan bacaan atau tulisan. Jadi penyampaian yang disampaikan oleh Mas Fauzi itu kurang meluas. Dalam artian masih saja mengikuti teks-teks yang ada di dalam PPT tersebut. Padahal kalau kita lihat materi yang disampaikan itulah kutipan sih padahal. Kutipan itu di dalam buku itu sangatlah luas. Dan mohon diperdalam lagi Mas Fauzi untuk materinya. Dan untuk yang baik Mas Akbar. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Dan untuk yang kedua yaitu Mbak Filza. Menurut saya Mbak Filza dalam sebuah presentasi yang dilakukan tadi itu tidak jauh seperti halnya penyampaian yang dibawakan oleh Mas Fauzi. Penyampaiannya cukup bagus, tapi dikarenakan pembacaannya atau penyampaiannya itu sangatlah sama dengan yang berada di teks PPT tersebut, jadi ya pasti halnya itu akan tidak membuat para pendengar itu menjadi lebih paham. Begitu Mbak Filza. Dan satu lagi untuk Mbak Mukaromah. Untuk Mbak Mukaromah, menurut saya penyampaiannya cukup bagus. Pelafalannya hanya saja intonasi yang dibawakan. Pembacaannya cukup bagus, penerangannya cukup bagus, dan kepahaman antar materi itu juga lumayan bagus. Tapi itulah, yaitu intonasi yang dibawakan. Intonasi yang dibawakan itu sangatlah pelan, Mbak. Tapi saya perbaiki. Ya begitu, karena intonasi dalam sebuah pembacaan atau penjelasan itu sangatlah berguna.
Jika materi yang Anda bawakan itu bagus, segalanya sudah sesuai akan materi yang dibawakan, tapi intonasi yang Anda bawakan itu sangatlah pelan, itu sangatlah membuat para pendengar malas untuk mendengarnya. Begitu pula, ya begitulah pokoknya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kira-kira menyentuh hati, mohon dimaafkan ya. Maaf Mas. Ya Mas, ya Mas, siap. Mungkin ada saran buat kita. Kalau saran mungkin untuk ini secara meluas saja ya. Kalau saran saya itu semua harus dipersiapkan dengan matang. Apa sih yang dipersiapkan? Yaitu materi yang akan kita bawakan. Sebelum kita melakukan presentasi ataupun membacakan sebuah materi yang akan kita bawakan, itu sebelumnya kita untuk memperpaham dulu apa materi yang kita bawakan, apa sih materi yang kita akan bacakan, begitu. Kalau untuk intonasi itu kan kita bisa atur sendirilah. Apa sih yang kita kata harus keras itu di mana, yang harus pelan bagaimana, yang kita harus ngomong halus itu di posisi mana, begitu. Begitu ya. Kalau untuk saya cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk yang mau berkomentar lagi mengenai presentasi tadi. Baik, saya akan berkomentar tentang presentasi yang dibawakan oleh Mbak Putri Febriana, Mbak Sita, dan Mbak Eden, Mas Akbar. Untuk Mbak Putri, presentasinya udah baik, cuman yang tak lihat Mbak Putri sangat membaca materi yang ada di PPT. Jadi kita yang mendengarkan itu sangat malas untuk mendengarkan dan membikinkan kita menjadi ngantuk. Begitupun juga dengan Mbak Sita, sama persis dengan Mbak Putri. Tapi di sini saya bisa memaklumi karena kita kan mahasiswa baru tahap dalam cara belajar cara presentasi yang baik itu bagaimana. Kita baru proses belajar. Jadi ada kesalahan itu wajar, tapi besok bisa kita perbaiki lagi. Kalau untuk Mas Akbar, dari sekian banyak dari teman-teman yang ada di kelompok ini, Mas Akbar presentasi yang dibawakan paling bagus, paling baik. Cara penyampaiannya, intonasinya sangat menarik untuk didengarkan. Tapi di sisi lain, bahasa yang dibawakan oleh Mas Akbar terlalu tinggi. Jadi buat kita teman-teman kurang bisa memahami bahasa yang dibawakan oleh Mas Akbar. Mungkin begitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Akbar dan Saudari Mukaromah yang telah memberikan komentar terhadap presentasi dari kelompok 6. Demikian kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.